Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Sarlika. Jadi di video kali ini itu beda sih, nggak seperti video yang sebelumnya. Jadi kemarin banyak banget yang request ke aku, Kak tolong buatkan konten tentang kesehatan gigi dan mulut. Kan kakak itu sekolah jadi dokter gigi. Iya bener, jadi aku tuh masih koas benernya. Kalau kalian nggak tahu koas itu apa, jadi kayak gini, kalian baca sendiri. Nah di konten kali ini itu aku membahas tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah kenapa kok bisa aku buat kontennya? Karena menurutku ini penting sih. Gimana nggak penting sih? Mulut kita itu merupakan pintu awal atau gerbang masuknya makanan, minuman, bakteri, virus ke dalam tubuh. Terus kenapa aku bilang mulut itu penting? Coba gini aja, kalau misal kita nggak bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut, kita jarang gosok gigi, terus akhirnya gigi kita tuh banyak bakterinya, sisa-sisa makanan gak dibersihkan, banyak menempel ke gigi, di sela-sela gigi, susah buat diambil, bau kita gak enak, bau mulutnya. Terus yang lebih parah kalau dibiarkan lama-lama, giginya itu bisa lubang. Ya bisa lah, orang kita gak bisa membersihkan gigi kita, gak bisa ngerawat gigi kita. Jadi awalnya itu kayak titik putih, yaitu white spot. Jadi warnanya tuh seperti putih kapur gini. Nah terus lama-lama jadi coklat, jadi hitam, terus akhirnya lubang. Lubangnya kecil, gak langsung besar kalau gigi lubang itu. Jadi lubang kecil tuh masih gak sakit sih biasanya. Terus kalau udah sampai lubang besar sampai ke dalam, itu baru sakit. Soalnya di dalamnya itu kan ada saraf-saraf pembuluh darah. Baru deh kita ngerasain sakit. Terus kita susah makan, susah minum, susah ngomong, buat tidur aja susah. Kalau kita susah makan, akhirnya kan kita nggak punya nutrisi yang cukup untuk diserap tubuh kita. Ya gimana pun kita nggak beraktivitas, tubuh itu tetap butuh nutrisi. Nah kalau misal kita nggak bisa mencukupi nutrisinya, akhirnya kita akan kekurangan nutrisi atau defisiensi. Jadi kita bakalan mudah terserang penyakit. Gak cuma di tubuh kita aja penyakitnya, di gigi pun juga sama sih. Nah misal kita jarang membersihkan gigi, tadi yang udah aku sebutkan giginya berlubang, dibiarin aja, akhirnya tinggal sisa akar, gak pernah dirawat, gak dibawa ke dokter gigi. Ya udah fix, tinggal dicabut aja giginya. Ngapain sisa akar dipertahanin di gigi? Yang ada cuman menjadikan tempat sebagai perkembangbiakan dari bakteri. Gak berhenti di situ aja, nanti bakterinya, penyakitnya itu bisa masuk lagi ke dalam gusi. Hasilnya kita akan mengalami penyakit yang disebut dengan periodontal. Jadi gusi kita itu radang. Kalau radang gusi ya gak cuma radang aja, nanti bisa menyebabkan giginya itu goyang, gusinya itu jadi mudah berdarah. Nah jadi kenapa itu penting banget? Selain dari kita nggak membersihkan gigi dan mulut, kita juga harus tahu hal-hal penting untuk kesehatan gigi dan mulut itu kayak apa aja. Nih aku kasih tahu. Nah, di sini aku akan kasih tahu beberapa hal penting yang mestinya kita tahu dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu kan tadi caranya gosok gigi. Jadi penting itu misalkan gini, pemilihan bulu sikat. Nah kalau untuk pemilihan bulu sikat itu harus memilih bulu sikat yang lembut atau soft, jangan menggunakan bulu sikat yang kasar. Karena apa? Bukannya membuat gigi kita lebih bersih, enggak, justru akan menyebabkan lapisan permukaan gigi yang paling luar, enamel itu menjadi rusak atau terkikis dan akan melukai gusi kita. Kemudian yang kedua, pemilihan pasta gigi. Pasta gigi yang kita pilih itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kenapa mengandung fluoride? Karena fluoride itu merupakan zat aktif yang dapat digunakan untuk mencegah gigi berlubang. Jadi kalau misal kita beli pasta gigi, dicek dulu ya yang mengandung fluoride. Nah kemudian yang ketiga adalah
tekanan dalam menyikat gigi itu yang ringan, jangan yang terlalu kasar. Karena tekanan yang terlalu kasar itu akan merusak lapisan permukaan luar gigi dan akan melukai gusi kita. Alhasil nanti kalau misalnya kita habis sikatan, kok berdarah sih waktu dibuang kumurannya? Iyalah, cara sikatannya salah, itu gusinya luka. Nah, kemudian yang keempat adalah frekuensi dalam menyikat gigi itu cukup 2 kali sehari, yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Jadi ini aku ada Phantom atau model gigi kayak gini. Ini aku akan kasih tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau untuk bagian yang depan itu sikatannya gerakannya vertikal ya. Jadi tadi kan bulu sikatnya lembut di arah 45 derajat kayak gini kira-kira sudutnya. Jadi gerakannya vertikal gini, dari gusi ke gigi, jangan dari gigi ke gusi. Justru akan membuat sisa makanannya itu nanti malah naik ke gusi. Yang bawah juga sama, dari gusi ke gigi. Nah, jangan gini ya, salah kalau kayak gini. Justru kalau kayak gini itu akan menyebabkan sisa makanan itu akan masuk ke sela-sela giginya. Kemudian kalau untuk yang bagian samping, ini sama gerakannya, yaitu membulat atau memutar. Jadi kayak gini, dari gusi ke gigi. Ini ya, dibersihkan semua. Yang ini juga kalau yang samping, dari gusi ke gigi. Kalau untuk yang bagian dalam kan di sini ada tekanan kunyah, itu dibersihkannya maju mundur aja kayak gini, jadi gerakannya lurus. Yang atas juga sama. Tuh. Terus yang bagian dalamnya ini itu dibersihkan juga. Soalnya aku sering banget sih nemu orang tuh banyak banget karang giginya pasien di sini. Dibersihkan tuh caranya dicongkel ya, biar keluar semua. Sisa makanan kan banyak sih yang di belakang giginya itu. Yang atas juga sama, dicongkel. Nanti kayak gini. Nah, yang atas tuh kayak gini. Jadi semua permukaan gigi disikat, jangan cuman bagian depan aja. Nah, kalau udah, gak cuman berhenti di gigi aja, di lidah juga. Di bawahnya lidah itu bisa dibersihkan pakai bulu sikat. Itu gerakannya tuh pelan aja kayak gini. Nah, ada juga sikat gigi yang belakangnya tuh ada gerigi-geriginya, itu bisa digunakan untuk membersihkan lidah. Nah, kenapa kok lidah itu harus dibersihkan? Jadi lidah itu tempat banyak sisa makanan yang menempel. Kan lidah itu juga membantu waktu kita mengunyah. Jadi situ juga banyak bakteri-bakterinya. Karena sela-sela gigi itu susah banget untuk dibersihkan dan dijangkau sama sikat gigi, jangan khawatir. Ada alat untuk membersihkan sela-sela gigi itu namanya dental floss atau benang gigi. Jadi kayak gini. Nah, benang giginya itu digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Caranya tinggal dimasukkan ke sela-sela gigi terus ditarik aja. Itu gampang. Nah, kalau untuk sikat gigi itu lebih baik diganti setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena semakin sering sikat gigi digunakan, maka bulu sikatnya itu akan juga semakin rusak. Biasanya tuh akan mekar. Kalau udah mekar, itu susah untuk mendapatkan kebersihan gigi yang maksimal. Nah, semoga apa yang aku sampaikan tadi itu bisa bermanfaat, dan makasih udah nonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa kalian kasih saran untuk videoku, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan makasih, dan ditunggu juga videoku selanjutnya.